Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat, kita hari ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berhubungan dengan pelayanan. Sehingga saya beri judul pelayanan dan arti pelayanan di dalam Tuhan, di dalam gereja. Nah, saudara, saya ambil istilah lebih dulu, beberapa istilah yang ada di Alkitab yang berkaitan dengan pelayanan. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang memiliki arti yang berhubungan dengan pelayanan. Misalnya, doulos, saudara. Doulos ini sebutan bagi seorang budak yang dijual, lalu dibeli oleh tuannya. Sehingga seluruh kehidupan budak itu untuk tuannya, saudara. Karena sudah dibeli. Jadi zaman dulu ada perbudakan, saudara. Banyak budak-budak dijual, lalu orang-orang kaya membeli budak itu menjadi hak. Budak sudah bukan pribadi, tapi menjadi kepemilikan, saudara. Seperti sudah dianggap seperti kepemilikan lagi. Jadi bukan pribadi yang bebas, tapi kepemilikan. Itu kata doulos sebenarnya. Nah, sehingga seluruh hidupnya hanya untuk melayani tuannya. Sudah nggak mikir yang lain, nggak mikir cita-cita. Bahkan seorang budak tidak ada nama kadang-kadang, saudara. Nggak diberi nama seorang budak. Nah, sebab itu disebut budak belian, saudara. Tetapi dalam Alkitab Paulus menyebut dirinya sebagai seorang budak. Setelah dia memperhatikan, dia menyebut dirinya sebagai budak. Kalau saudara baca banyak ayat tentang hal itu, saya misalnya baca hanya Filipi 1 ayat 1, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Nah, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus, itu doulos. Nah, jadi Paulus itu merasa dirinya, dia bukan kepunyaan dia. Itulah sebabnya dia berkatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam. Dia jelas, dia merasa, bukan pura-pura, bukan katakan, dia mengakui sesungguhnya bahwa dia sudah dibeli oleh Yesus. Sehingga dia tidak berkuasa atas dirinya lagi. Nah, hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Itu pelayanan, arti pelayanan pertama. Kalau saudara ngerasa juga bahwa saudara sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dan yakin, saudara juga akan mengakui hal ini, bahwa saudara adalah doulos, sehingga tidak ada hak atas diri sendiri. Yang kedua, kata diakonos. Seringkali juga di gereja disebut diaken. Diakonos itu melayani. Bisa, saudara, dari seorang yang budak belian ini melayani, tetapi juga bisa yang bukan, saudara. Orang bekerja misalnya melayani, saudara. Yang penting melayani tuannya. Di dalam gereja yang namanya diaken biasanya ada disebut pelayanan meja. Nah, saudara melayani keperluan dari anak-anak Tuhan, dia melayani. Nah, diaken melayani keperluan jemaat. Di Roma 16 ayat 1 ada seorang perempuan yang juga disebut diakonos. Namanya Febe. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkerea, saudara. Ini melayani jemaat di Kengkerea. Nah, kita lihat, ia seorang diakonos. Dan Paulus mengutus dia untuk membawa surat ke jemaat di Roma. Nah, kalau saya baca di ayat yang kedua, dikatakan supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Dia memberikan bantuan kepada banyak orang. Seorang diaken atau diakonos, dia memberi bantuan kepada banyak orang
dan juga kepada pemberita-pemberita Injil, supaya Injil bisa diberitakan kemana-mana. Seringkali saudara, pemberita Injil harus kita sokong topang supaya dia lebih fokus ke sana dan tidak memikirkan tentang nafkahnya, tetapi dia memikirkan tentang pelayanannya. Saudara, itu yang ada. Seorang penginjil harus ada yang dukung. Saya membaca satu kisah di Tiongkok, saudaraku. Ada 2 orang penginjil, dia memberitakan Injil. Kalau lihat rumahnya, katanya rumahnya sangat sederhana dan hampir habis, saudara, karena dijualin satu-satu. Untuk apa? Untuk ongkos pemberitaan Injil. Orang yang menyaksikannya ini berkata, pernah terjadi kedua hamba Tuhan ini mendonorkan darahnya supaya dapat uang untuk pemberitaan Injil. Kalau saya dengar seperti itu, saya merasa kita harus menolong orang-orang yang berjuang, apalagi di garis depan. Saudara, diakonos memperhatikan. Febe banyak menolong Rasul Paulus. Paulus juga seorang diakonos, sebab ia membawa makanan bagi jemaat yang membutuhkan. Dia bawa. Dalam gereja, diakonos itu harus ada, sebab ada begitu banyak kepentingan jemaat yang harus dikerjakan. Saudara, ada. Nah, kata Yunani berikutnya namanya episkopos. Itu juga disebut pelayan, tetapi sering disebut kata penilik atau pengawas. Episkopos. Biasanya episkopos itu dulu, saudara, orang yang mengawasi semuanya. Dia suka naik ke atas menara, lalu dia mengawasi semuanya, dia lihat semuanya. Kalau ada tanda-tanda musuh menyerang, dia kasih tahu ada musuh menyerang. Itu namanya penilik. Samuel itu disebut penilik. Dia mengawasi semuanya, seluruh orang Israel, dari Dan sampai Berseba dia datang. Saudara. Mungkin di dalam gereja ini disebut penilik ini seperti gembala, saudara. Nah, itu dia lihat semua. Lalu ada lagi yang namanya oikonomia. Oikonomia itu sebetulnya dari kata oikos, itu rumah, dan nomos itu hukum. Jadi orang yang mengatur rumah tangga, saudara. Kalau saya lihat, misalnya di Perjanjian Lama, orang yang mengatur seisi rumah tangga itu Yusuf. Dia diberikan kepercayaan untuk mengatur rumah tangga Firaun. Tetapi Paulus juga menyebut dirinya sebagai oikonomos. Dia menyebut dirinya sebagai yang mengatur rumah tangga. Misalnya di Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Nah, saudara, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Aku telah menjadi pelayan. Nah, kata pelayan jemaat ini oikonomos. Kalau kita lihat di pelayan yang dipercayakan, saudara, ini yang mengatur seisi rumah. Jadi Paulus menyebut dirinya doulos, Paulus menyebutnya diakonos, Paulus menyebut dirinya oikonomia, dia juga episkopos, saudara. Itu ada, sehingga itu yang kita lihat. Nah, saya tidak akan memperpanjang tentang istilah-istilah itu, tapi apa sih dasar utama pelayanan gereja? Saudara, dasar utama pelayanan gereja adalah satu sebenarnya. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, hanya itu. Gak ada yang lain. Tidak ada populer atau mungkin macam-macam, tidak ada. Intinya Allah tidak ingin seorang pun binasa. Allah ingin semua selamat, sebab Allah mengasihi manusia. Jadi intinya adalah karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, yang mengaruniakan anak yang tunggal, saudara. Ia ingin mencintai manusia. Jadi intinya adalah Allah ingin menyelamatkan manusia sebanyak mungkin. Bonke berkata,
dalam bukunya, kita kosongkan neraka. Artinya kita ingin menyelamatkan manusia sebanyak mungkin. Itulah sebabnya saudara, karena fokusnya keselamatan manusia, Allah tidak ingin seorang pun binasa. Ini dibuktikan Allah akan membiayai semua urusan ini. Tuhan bersedia membiayai seberapa besar harganya, seberapa mahal Allah akan biayai. Saudara, Allah akan biayai. Bahkan, saudara lihat, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus. Jangankan yang lain, anaknya saja berani dia korbankan demi keselamatan manusia. Itulah sebabnya itu inti utama. Karena satu, Allah ingin semua manusia selamat. Begitu banyak saudara pengorbanan yang Allah sudah berikan kepada isi dunia ini, kepada manusia ini. Begitu banyak. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita harus mengikuti aturan yang Tuhan buat. Kalau saya perhatikan saudara, Bapa membiarkan Yesus mati dan menanggung dosa manusia. Ia membiarkan Yesus menghadapi sakratul maut. Bapa tega melakukan hal ini karena mengasihi manusia. Jadi berapapun biaya yang dikeluarkan untuk keselamatan, Allah akan sediakan. Saudara, bukankah kita juga berpikiran yang sama? Setelah Yesus melaksanakan kehendak Bapa dengan menebus manusia, saudaraku, Allah tidak ingin korban yang besar itu disia-siakan. Sekarang manusia sudah ditebus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus manusia. Allah tidak mau korban Yesus itu sia-sia. Allah tidak mau pengorbanan anaknya itu sia-sia. Sebab itu Allah juga akan bekerja untuk apa? Supaya umatnya itu bisa masuk dalam kerajaan surga, supaya orang yang percaya itu terpelihara. Itulah sebabnya Allah ingin mengajak saudara, mengajak kita itu bekerja sama. Di dalam teks Yunani ada beberapa kata yang memakai kata sun. Misalnya sun marturio, itu artinya bersama-sama bersaksi. Kata sun itu artinya bersama-sama, bersama-sama bersaksi. Lalu ada kata sunagoge, itu artinya bekerja bersama, berkumpul bersama. Saudara, Tuhan sendiri pun bilang, 2-3 orang berkumpul aku ada. Itu menunjukkan keseriusan Tuhan untuk ini. Sehingga kita pun harus serius di sini, saudara. Ini menunjukkan keinginan Allah dengan manusia. Untuk apa? Mari kita melihat pekerjaan Allah, memelihara apa yang Bapa sudah kerjakan. Kematian dan kebangkitan Yesus, saudara, itu membuat iblis sebagai penguasa dunia menyerah. Saudaraku, waktu Yesus mati, dia menghancurkan pekerjaan iblis, dia bangkit menunjukkan kemenangannya, dan iblis menyerah, dunia menyerah. Dosa betul-betul dihapuskan. Dunia tidak berdaya. Keinginan daging dikalahkan, saudara. Nah, ini poin penting sekali. Apalagi terutama tentang masalah dosa yang dihapuskan oleh Yesus. Sebab dosa itu membuat manusia tidak berdaya. Dosa membuat manusia tidak bisa apa-apa. Tapi kemenangan Yesus di kayu salib, saudara, itu telah bisa menghapus dan menolong semua. Sehingga seluruh dunia, saya katakan seluruh dunia, dosanya diampuni Tuhan Yesus. Saudara, persoalannya sekarang. Persoalannya itu berapa orang yang tahu bahwa dosanya sudah dihapuskan oleh darah Yesus? Berapa orang yang tahu? Berapa banyak yang sudah tahu? Saudara, ada mungkin buku yang menjelaskan berapa banyak, berapa persen. Apakah di Indonesia berapa persen yang sudah tahu bahwa Yesus adalah penghapus dosa? Belum di negara-negara lain. Dulu saudara,
tahun 98, sekarang saya belum ngecek lagi tahun, tahun 98 di Afghanistan orang Kristen itu 0,001%. 0,001%. Saudara. Makanya pada waktu para imigran, saudara, dari Afghanistan itu ada di Tangerang, saya mendekati. Saya pernah, saudara, khotbah, lalu mereka terjemahkan dengan bahasa Persia. Saudara, kenapa? Saya juga ingin mereka tahu Kristus sebagai juru selamat. Berita yang hendak disampaikan ini ditentang oleh iblis. Berita yang saudara hendak sampaikan ditentang oleh iblis. Sebab ia tidak ingin semua orang selamat. Iblis tidak ingin semua orang selamat. Sebab itu ia berusaha menghalangi dengan berbagai cara. Apapun dia lakukan, dia akan halangi. Ia memakai penguasa-penguasa di dunia. So, dia pakai penguasa-penguasa di dunia. Problem kedua adalah semua orang yang sudah diselamatkan harus dipelihara. Sebab itu harus ada penilik jemaat episkopos supaya jemaat tetap berada dalam keselamatannya, dipelihara. Karena keselamatan itu harus dijaga. Sebab mereka masih mungkin bisa undur. Orang-orang sudah kenal Yesus itu masih mungkin bisa undur, saudara, atau keluar dari jalan Tuhan dengan tekanan yang datang dari iblis dan keinginan daging. Nah, maka gereja harus mendidik, gereja harus menolong, gereja harus menguatkan, gereja harus mengatur supaya orang-orang ini bertumbuh dalam rohani sehingga kuat menghadapi iblis, saudara. Jadi tugas kedua adalah kita harus mengatasi, menolong supaya jemaat itu kuat menghadapi iblis, menghadapi tantangan hidup. Maka di sini diperlukan peranan teman-teman seiman, peranan saudara yang mau supaya saling menolong dan menguatkan. Surat Ibrani menganjurkan saling memperhatikan supaya jangan seorang pun undur dari Tuhan. Di sini diperlukan pelajaran supaya mereka kuat mengerti maksud Tuhan. Tuhan menyuruh mengajarkan semua yang Tuhan sudah ajarkan. Semua yang ada dalam Alkitab harus diajarkan, tidak terkecuali, saudara, supaya mereka kuat menghadapi. Karena jemaat banyak persoalan, saudara. Jemaat Tuhan tuh banyak persoalan akan hidup ini. Baik tentang nafkah, baik tentang keuangan, baik tentang rumah tangga. Banyak persoalan. Apalagi di latar belakang budaya yang berbeda, saudara. Budaya ini, budaya ini, budaya ini. Ditambah lagi dengan ajaran filsafat manusia yang diberitakan oleh dunia. Sehingga selain kita mengajarkan, kita juga meng-counter berita-berita yang salah, saudara. Kita meng-counter. Itu yang ada. Kita menolong jemaat dalam banyak hal. Maka dibutuhkan guru, pengajar, penginjil, nabi, bahkan rasul. Disinilah tugas pelayanan kegerejaan muncul, saudara. Pelayanan diakonia diperlukan untuk mengatur, karena ada jemaat yang ekonominya nggak sama satu sama yang lain. Di dalam gereja ada orang ekonominya nggak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, saudara. Kita tidak bisa mengatakan gereja ini khusus untuk orang-orang kaya semua. Gereja ini khusus untuk orang-orang miskin semua. Itu tidak sehat, tidak bisa. Dalam gereja itu memang Tuhan buat, ada yang kaya, ada yang miskin. Untuk apa tujuannya? Menciptakan keseimbangan dalam gereja. Yang kaya memberikan kepada yang miskin, sehingga yang kaya tidak berkelebihan, yang miskin tidak kekurangan, saudara. Itu yang ada. Tuhan ajar seperti itu. Nah, saudara, untuk melakukan itu, untuk mengajar kepada jemaat supaya jemaat mau melakukan firman Allah seperti itu butuh waktu. Saudara, butuh waktu untuk mengajar. Inti sebenarnya adalah bagaimana menerapkan seluruh prinsip Alkitab dalam hidup Kristen. Inti sebenarnya bagaimana menerapkan seluruh prinsip Alkitab dalam hidup Kristen. Baik pikiran, tindakan, saudara, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan berbagai proyek kerja. Mungkin Bible study, ada ibadah, ada doa, ada banyak hal yang saudara bisa buat. Cuman satu tujuannya, supaya jemaat itu terawat, terpelihara rohaninya. Mengapa perlu ke gereja? Sebab dalam gereja kita bisa bersekutu dan menjadi satu bagian, sehingga saling menguatkan. Jika tidak ada gereja, maka jemaat itu gampang lemah. Kalau sudah lemah, iblis dengan mudah menghancurkannya. Kita buat jemaat itu tidak lemah, tapi jemaat tetap kuat dimanapun berada.
Jadi tugas pelayanan yang kedua adalah menjaga agar jemaat tidak undur dari Tuhan. Nah, maka dibutuhkan banyak hal. Saudara juga dibutuhkan sekolah Alkitab, sebab kita juga butuh guru-guru yang full time, yang tugasnya menggali firman Allah, dan kemudian dia bisa membagikan. Guru yang dari Tuhan sehingga mereka hanya memikirkan kebenaran untuk dibagikan. Saudara, dalam sejarah gereja, asal-usul berdirinya sekolah Alkitab, ini supaya Injil sampai kemana-mana, saudara, dan juga menguatkan. Tugas berikutnya, ini juga penting, adalah memelihara, menjaga jemaat, supaya kalau mati tetap di jalan Tuhan. Sebab itu kalau ada yang sakit, kita datang, kita mendoakan, bahkan kita menolong. Seandainya dia tidak sembuh pun, kita tolong sampai terakhir masih dalam posisi iman kepada Tuhan, sehingga bisa masuk surga. Sebab jika ini gagal, lalu mereka tidak bisa masuk ke dalam surga, seolah-olah pengorbanan Yesus sia-sia. Sebab itu Tuhan taruh, saudara, hal itu. Ada kejadian, saudara, satu bapak, dia belum kenal Tuhan, istrinya sudah kenal Tuhan. Si bapak itu, bukan istrinya, kakaknya sudah kenal Tuhan, si laki ini adalah adiknya, belum kenal Tuhan. Saudara, lalu kemudian si kakak yang kenal Tuhan itu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan izinkan dia mati sebelum mendengar Yesus. Sebelum mendengar. Terus berdoa itu sampai suatu waktu, saudara, saya datang, saya cerita Injil kepada dia. Saudaraku, lihat doanya didengar Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Jadi apapun juga harus diajarkan. Apapun harus, saudara. Pelayanan bagi orang sakit atau orang hampir mati itu penting diperlukan, sambil memperhatikan iman seseorang. Tuhan memang menjaga, tetapi Tuhan juga memerlukan hambanya untuk menyampaikan berita yang didengarnya. Saudaraku, sebagai contoh, suatu waktu ada seorang bapak yang masuk rumah sakit. Bapak ini sudah kenal Tuhan, dulu sudah kenal Tuhan. Kira-kira mungkin 40 tahun lalu, dia seorang pemuda yang sangat semangat. Dia di dalam gereja, dia ikut perintisan, dia ikut yang lain. Ini satu keluarga Kristen, tetapi dia sudah undur dari Tuhan lama. 20 tahunan mungkin sudah undur dari Tuhan, saudara. Semua keluarganya rata-rata pendeta. Saudara, rata-rata pendeta mereka. Waktu dengar orang ini sakit, itu engkohnya, saudara, kakaknya sakit. Semua pendeta-pendeta ini datang karena dia tahu bahwa engkohnya ini sudah undur dari Tuhan. Dan pendeta-pendeta itu tidak ingin kakaknya itu mati dalam penyangkalan kepada Yesus. Sebab itu dia datang, dia mendoakan. Dia mengajak untuk kembali ke Tuhan. Tapi saudara, orang ini tidak mau. Diajak doa, tidak respon. Diajak doa, tidak respon, tidak mau. Karena si kakak ini harus pulang ke tempat pelayanannya dulu. Dia pesan sama saya, tolong jaga ya kakak saya. Saya datang juga, saya ajak doa, dia nggak respon. Besoknya dia datang juga, saya ajak nggak. Di suatu waktu, saudara, dia menganggukkan kepala. Di tengah berhenti dia ngangguk. Lalu saya berdoa, membawa, menghantar dia kepada Tuhan. 2 hari kemudian dia meninggal. Saudara-saudara pendeta pada datang. Lalu dia tanyanya ke siapa, saudara? Ke saya. Bagaimana akhir hidupnya? Bagaimana? Ceritakan. Saya bilang, dia berkata, iya. Pendeta itu, saudara, ngerti bahwa orang ini kakaknya telah dipindahkan ke tempatnya Allah. Dia bilang ke saya dengan terharu, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Itu penting. Banyak orang tidak memahami. Anak tidak bisa matematika, cari guru les.
Usahakan guru les sampai mana. Tapi anak tidak ngerti kebenaran, tidak pernah ada guru les. Mana ada guru les di gereja untuk ngajar Alkitab? Saudara, saya cari guru les untuk ngajar anak saya akan kebenaran Tuhan. Tapi matematika saya itu dipaksa. Biaya mahal silakan. Kalau guru les yang dari Tuhan untuk mengajar, oh saudara, nggak bayar aja nggak mau. Saudara lihat, pada ini penting tugas yang lain yang tadi saya katakan, menghantar orang sampai ke surga. Saudara, menyelamatkan. Banyak kerjaan di gereja, banyak kerjaan di rumah Tuhan. Jadi inti pelayanan satu, yaitu menyelamatkan jiwa, dan dibagi di dalam dua hal. Satu, memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Apakah mudah? Tidak mudah. Tidak mudah. Saudara, tidak mudah. Seorang anak perempuan di satu daerah, saudara, di India, dibuang sama orang tuanya karena sakit. Kelihatannya karena sakit dan tidak mau sembuh, dibiarkan supaya mati. Anak kecil ini, saudara, tiba-tiba ada mobil misionaris melihat anak ini, lalu anak ini dibawa, lalu kemudian dirawat terus. Waktu si anak ini ngeliat, dia bingung, aku ada di mana? Kenapa Bapak ngerawat aku? Aku tidak kenal Bapak, Bapak tidak kenal aku. Kenapa Bapak? Orang tuaku aja buang aku, kenapa Bapak? Si orang itu mengatakan, karena Yesus mengasihi. Lalu dia ada di sana, saudara, terus dirawat sampai akhirnya sembuh. Setelah sembuh anak ini, saudara, dia bantu-bantu di situ. Setelah cukup lama, si dokter misionaris ini berkata, sepertinya sudah waktunya anak ini terima Yesus. Lalu dia berkata, nak, apakah kamu mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Anak itu nggak jawab, diam saja. Akhirnya besoknya tanya lagi, mungkin belum waktunya, dia pikir. Lalu si anak itu tanya, saya mau tanya, apakah Yesus yang Bapak ceritakan itu seperti Bapak? Kalau dia seperti Bapak, aku mau mengenal Yesus dan percaya padanya. Saudara, tidak mudah bukan? Orang itu melihat apa kesaksian dari kita. Orang bukan lihat kamu percaya Yesus, tapi lihat kesaksian kita. Waktu orang itu mau kenal Yesus karena kesaksian dari pribadi, dia mau. Perkataan kita kurang kuat kalau tidak dinyatakan dalam perbuatan. Pelayanan itu perbuatan. Yang kedua tadi saya bilang memelihara keselamatan yang sudah dimiliki oleh orang percaya supaya mereka tidak undur. Jadi pelayanan pekerjaan Tuhan bukan uang, bukan bisnis, tetapi jiwa-jiwa. Sebab itu pekerjaan Tuhan bukan ladang untuk berbisnis, melainkan cari jiwa, memelihara jiwa. Iblis hendak membelokkan tugas ini sehingga kita lari ke cara yang lain. Jangan tertipu. Saudara, kita melayani bukan untuk nafkah, tapi untuk jiwa. Dan ingat, ini keinginan Tuhan untuk kita mencari jiwa. Percaya kepada Tuhan ada kuasa. Saudara, saya akan akhiri pemberitaan hari ini. Saya ingin menyanyi satu nyanyian. Nyanyian ini ditulis oleh seorang siswi sekolah Alkitab, namanya Hannah Ho, saudara. Saya ingin nyanyikan nyanyian ini. Ku senang melayani Kristus, ku tahu Tuhan ada dalam peperangan. Tuhan ada dalam suka duka, Dia ada.
Walau iblis kata dia tiada, ku yakin dia ada. Ku senang melayani Kristus, ku tahu Tuhan ada. Dalam suka duka dia ada, dalam suka duka dia ada. Walau iblis kata dia tiada, ku yakin dia ada. Saya berdoa, kami berterima kasih untuk kebenaran hari ini. Ajar kami melayani Kau, melayani-Mu Tuhan. Karena ini indah, kami adalah dolos diakonos, episkopos juga Tuhan, oikonomos, dan kami melayani Kau. Terima kasih. Yang mendengar hari ini Tuhan, jelikan mata hati kami, supaya kami bisa mengerti maksud Tuhan, keselamatan demi nama Tuhan Yesus kami. Amin.